Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menggunakan fasilitas registrasi ulang. Ini ada dua isu untuk registrasi ulang ini. Yang pertama, ketika teman-teman kabupaten kota sudah pernah melakukan registrasi ulang melalui aplikasi ini, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas email ya sebenarnya ya untuk update data berikutnya. Karena registrasi ulang ini di-set hanya 1 kali sebenarnya seperti itu untuk saat ini. Jadi ketika sudah melakukan registrasi melalui aplikasi, untuk perubahan data selanjutnya, silakan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi ya, untuk melakukan perubahan data dari puskesmasnya begitu ya. Nanti akan dilakukan kolektif gitu ya. Jadi 1 kali perubahan gitu, sehingga ini akan mengurangi adanya kesalahan entrian juga seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang sudah pernah melakukan registrasi ulang. Dan untuk yang belum pernah melakukan registrasi ulang melalui aplikasi ini, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas registrasi ulang ini ya. Jadi silahkan klik registrasi ulang, kemudian masukkan kode dari puskesmasnya begitu ya. Saya coba dulu untuk puskesmas. Oke. Bentar, salah sini. Nah, untuk melihat data Bapak Ibu, sebenarnya kan ini banyak sekali yang mengeluhkan terkait dengan perbedaan data seperti itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat data Bapak Ibu sekalian, data terakhir ya, data kondisi terakhir dari puskesmas Bapak Ibu ini di aplikasi komdat.kemkes.go.id. Jadi pastikan dulu di aplikasi ini sudah settle gitu ya, sudah berubah gitu ya. Jadi ini adalah kondisi terakhir dari data puskesmas Bapak Ibu gitu ya. Misalkan Tulung Agung ini ya. Nah, di sini kan sudah disebutkan ya, ini ada nama puskesmas, kodenya, kemudian jenisnya apa, kemudian alamatnya apa, seperti itu ya. Nah, ketika datanya ini berbeda, silakan dicek apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan registrasi melalui aplikasi ini. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu bisa infokan ke provinsi puskesmas mana saja yang berubah dengan formatnya, nama, kemudian perubahannya apa dari A menjadi B seperti itu ya. Untuk perubahannya nanti disertai dengan dokumen perubahannya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu belum melakukan perubahan di registrasi ulang gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas registrasi ulang. Sebentar, saya lihat datanya teman-teman Banten dulu ya. Jadi untuk melakukan perubahan atau updating data, Bapak Ibu bisa mengisi atau bisa input ya 7 digit kode baru yang disediakan oleh aplikasi ini ya. Nah, kalau ini sepertinya dia adalah puskesmas baru ya. Jadi ketika dicek dia tidak ada di data ini. Begitu juga ketika ini adalah kasus ini ya. Kalau kasus kayak gini, ini namanya puskesmasnya puskesmas baru, makanya tidak perlu registrasi ulang. Maksudnya puskesmas baru itu adalah puskesmas yang terregister setelah tahun PMK 75 ya. Jadi registrasi untuk baru ini disebutkan bahwa ini adalah puskesmas yang terdaftar setelah Oktober 2014 seperti itu ya. Itu namanya puskesmas baru. Nah, ini dari sini juga disebutkan bahwa ini adalah puskesmas baru begitu ya Bapak Ibu. Saya coba puskesmas lamanya dulu ya. Wait. 1033. Ini harusnya Rawabentuk. Kayaknya udah pernah registrasi semuanya. Mohon maaf, ini yang saya coba
usernya Tangerang ini kebetulan sudah registrasi ya. Jadi ketika diklik, jadi ada dua kasus kalau ini ketika diklik dia itu tidak ada istilahnya berarti datanya udah ketarik. Jadi tidak bisa lagi melakukan registrasi di fasilitas registrasi ulang begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang punya user yang bisa saya gunakan biar nggak coba-coba yang tidak ini ya. Ada yang bisa share user ke saya? Karena ternyata saya cek yang saya coba ini tadi udah pada registrasi ulang, jadi udah selesai ya. Coba kan bisa dicek di ruang chat, Bu. Kenapa? Bisa dicet Pak, usernya mungkin Pak. Chat pribadi, Oh iya. direct chat Pak. Saya coba. Coba Ngawi. Coba kita coba Ngawi aja ya, karena kalau Blitar kayaknya sudah pernah ya. Ibu Devi dari Ngawi belum registrasi, udah punya user belum ya? Halo, Bu Devi. Ya, selamat siang Ibu. Ngawi Ya. sudah punya user tapi memang belum registrasi ulang semuanya. Oke, kita boleh pinjam usernya sebentar Bu buat menunjukkan ke teman-teman gimana registrasi ulangnya. Usernya, oh iya, Chat pribadi ke saya ya Bu ya. oh iya, sebentar. Oh, banyak yang belum registrasi ya. Passwordnya apa Bu? Hmm? Oh, Ngawi kok nggak bisa masuk ya? Oh, salah. Oke, ini dari Ngawi ya. Kita coba Ngawi. Registrasi ulang. Bisa disebutkan salah satu kode puskesmasnya, Bu? Oh iya, iya. Bentar. Sebentar. 103 103 2977. 103 2977. Ini ya, sini ya. Ya, itu semua belum registrasi ulang, Bu. Nah, sebelum registrasi ulang, coba dilihat di aplikasi Komdatnya, datanya ini sudah sesuai atau belum, gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, udah nggak usah diregistrasi lagi. Kalau belum sesuai, baru dilakukan registrasi ulang, gitu aja ya. Jadi Kalau di data, sini, ya, kalau di sini itu yang perlu dicocokkan jenis puskesmas sama alamatnya saja. sebenarnya di sini kan ada 4 ya Bu. Ya, nah yang nggak masuk di sini itu adalah terkait dengan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayahnya nggak dimasukkan ke ini kan kalau Komdat itu hanya untuk memfasilitasi API.
API ke unit-unit program yang membutuhkan data puskesmas gitu. Nanti data-data ini akan dikeluarkan melalui KMK yang terbit 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan Desember gitu. Nah, kalau datanya memang berbeda dari ini, berbeda dari apa yang muncul di aplikasi ini ya, silahkan dilakukan registrasi ulang gitu. Maaf tadi berapa? 10, 32, 10, 32, 977 gitu ya. 10, 32, 10, 32, 977. Nah, ketika Bapak Ibu klik kode ini ya, jangan lupa klik cek. Klik cek ini untuk mengaktifkan fungsi simpan. Nah, ini kan nggak bisa kan nyimpan ya, karena fungsi ini belum dicek gitu ya. Nah, ini baru aktif simpannya. Jadi jangan lupa untuk klik cek setelah menginput kode. Kemudian ketika kodenya diinput, nanti nama puskesmasnya otomatis keluar kan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu, puskesmasnya namanya berubah, langsung diganti di sini ya. Jadi ketika namanya mungkin Sinen gitu ya, langsung ditambahin di sini gitu. Misalkan ini. Terus kemudian teleponnya diupdate kalau ada updating ya. Terus kecamatannya mungkin berubah, emailnya, faxnya, statusnya mungkin sudah nggak rawat inap lagi atau ini berubah misalkan, silahkan langsung diubah. Alamatnya juga disesuaikan dengan dokumennya. Terus karakteristik wilayahnya bisa dipilih ya, apa karakteristik wilayah dari puskesmas ini gitu. Kemudian ini juga, kalau ini harus diisi ya, karena ini belum ada. Jadi harus ada pengisian untuk wilayah kerjanya. Jadi puskesmas ini meliputi wilayah kerja mana, bisa langsung dipilih oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian nanti di browse aja untuk foto tampak depan, latitude longitude-nya dari Gmap ya gitu. Nah, ini untuk registrasi ulang atau update data ini tidak dibutuhkan yang poin 45 ya, tapi karena di sini itu ada bintang yang mengindikasikan bahwa sebenarnya ini wajib untuk diisi, makanya untuk poin 4 sama 5 itu diisi aja TIO-nya atau sertifikat standarnya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk updating data itu yang dibutuhkan hanya surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian SIO atau SK kategorinya gitu ya. Nah, untuk 45-nya silahkan diisikan SIO-nya saja, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai, klik simpan. Ketika sudah selesai, klik simpan. Kemudian balik lagi ke poin tadi, progres pengajuan ya. Progres pengajuan diklik untuk kemudian di sini nanti muncul kan ya. Kemudian diklik ajukan, begitu. Mungkin untuk prosesnya seperti itu ya. Jadi untuk registrasi baru, registrasi ulang, prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kita langsung diskusi aja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Bu Tati, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Bu Tati. Dari, oh yang resen dulu. Yang resen dari mana? Dari Bu Vida Malang. Monggo Bu Vida. Ya, Ibu selamat siang Bu Tati, terima kasih. Siang. Bu Yudi. Kami ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan yang Puskesmas Ketawang, Ibu. Sampai saat ini tuh kami tidak berhasil untuk melakukan registrasi ulang untuk Puskesmas Ketawang. Itu responnya langsung keluar error seperti itu. Mohon petunjuk Ibu. Terima kasih. Itu notifnya apa ya? Errornya apa gitu? Langsung ada, begitu kita klik simpan itu langsung error Ups. gitu. Langsung. Fotonya berapa Bu? Foto Kenapa? yang diupload? Kalau foto yang diupload ada tampak depan itu 1, kemudian tampak dalam itu hanya ada 2. Itu sudah kita resize sekecil-kecilnya, tapi tetap tidak bisa upload Ibu. Oh, bentar-bentar. Boleh nanti di WA ke saya Bu untuk usernya biar saya coba di sini ya untuk Ketawangnya kenapa bisa error gitu ya. Karena Ya, untuk siap. puskesmas yang lain nggak masalah gitu ya. Tidak masalah, tinggal kami menunggu verifikasi saja sepertinya Ibu. Oke. Nanti saya note dulu ya Bu ya untuk Ketawang karena kita harus lihat kendalanya di mananya gitu ya. Karena
puskesmas yang lain enggak, hanya Ketawang aja kan, kecuali kalau yang lain juga tidak bisa masuk gitu. Bu Vida, mungkin permasalahan tadi di WA ke kami, Bu Vida, nanti kita teruskan ke Bu Tati. Siap, siap Ibu ya. Ya, matur Siap nuwun. Ibu. Jadi sama Bu. Monggo. Yang resen. Ya. Dari Sumeneb, Mbak Fitri. Silakan, Mbak. Iya Ibu. Mbak Neni ya? Mbak Iya Yeni. Ibu. Iya. Ya, monggo Mbak Yeni. Iya Bu. Mohon maaf Bu tadi untuk memastikan kembali. Jika kami cek di Komdat tadi tidak ada perubahan untuk 4 poinnya, yaitu nama, alamat, penyelenggaraan dan karakteristik. Kami tidak usah melakukan registrasi ulang atau bagaimana Ibu? Iya Bu, nggak usah Bu. Baik Ibu. Di kami ada beberapa puskesmas yang ada perubahan nama, alamat, serta karakteristik Ibu. Untuk ini contohnya saya buka Ibu di aplikasi. Untuk nomor 10 wilayah kerja ini desanya ya Ibu. Puskesmas itu terletak di mana atau bagaimana Ibu? Jadi untuk wilayah kerja itu Ibu, itu diisi wilayah binaannya si puskesmas itu. Biasanya kan ada ya, satu puskesmas itu melingkupi berapa desa, seperti itu kan ya. Ya. Nah itu diisi itu Bu. Jadi misalkan puskesmas Sena tadi ya, puskesmas Sena itu ada melingkupi atau membina 5 desa, desa A, B, C, D, E. Nah Ibu masukkan itu, input di situ 5 desa tersebut gitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya, namun ya Mbak Yeni, monggo Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kami dari Tulungagung beberapa kali ini masuk ke Rekpus tidak bisa. Ternyata dulu itu saya pernah masuk tanggal 7 Oktober 2022, itu masuk lewat daftar user ke Rekpus, diminta untuk menunggu jawaban di email, tapi sampai hari ini belum ada jawaban emailnya. Kemudian kapan hari itu karena ada aplikasi Sinaf, itu kan urutannya dari mulai registrasi, DFO, dan SINAF gitu nggih. Kemudian sama provinsi saya dikasih alternatif untuk masuk lewat registrasi pasienkes.kemkes.go.id. Akhirnya saya buka aplikasi itu, kemudian teman-teman dari Puskesmas juga masuk lewat sana. Tapi ada beberapa data ternyata itu tidak sesuai dengan keadaan Puskesmas. Kita mau merubah tidak bisa. Dari provinsi katanya harus masuk lewat Rekpus, sementara kita tidak bisa masuk, tidak punya user. Kalau mau masuk ke daftar user itu selalu ditolak. Oke, jadi gini ya Bu, saya langsung jawab ya terkait dengan hal ini. Memang sebenarnya kita sudah menginfokan ya kepada semua unit di lingkungan Kemenkes bahwa untuk menuju satu data, di mana master data itu tuh harusnya satu aja ya, sehingga tidak membingungkan banyak orang, di mana satu puskesmas punya banyak kode, punya alamat yang berbeda-beda seperti itu ya. Makanya kita memang menghimbau untuk unit-unit yang ada di Kementerian Kesehatan itu tidak melakukan yang namanya update data di aplikasi mereka. Jadi update data ini hanya dilakukan di registrasi puskesmas begitu. Ini untuk menata biar data ini tidak berbeda-beda antar unit gitu ya. Makanya untuk perubahan data hanya difasilitasi melalui Rekpus. Teman-teman di unit boleh menggunakan data puskesmas yang merupakan org unit dia gitu ya. Tapi sumbernya itu harus jelas gitu ya. Jadi harus ada sumbernya. Sumbernya ini ada di Pusat Data dan Teknologi Informasi gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kenapa Ibu dari Tulungagung ini tidak bisa registrasi gitu ya. Sudah registrasi cuman memang belum bisa menggunakan akunnya karena memang itu seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa sebenarnya di aplikasi Rekpus ini belum bisa memfasilitasi notifikasi itu di mana 1x24 jam nanti akan mendapatkan email gitu sehingga Bapak Ibu masih diharapkan menginfokan kepada kita bahwa Bapak Ibu sudah membuat user seperti itu ya. Apa berarti kita harus mengulangi gitu Bu Tati? Enggak usah Bu. Coba langsung saya TL aja ya Bu ya. Tulungagung ya. Iya. Yankes Das Tulungagung. Mohon maaf Bu, ini Kenapa? ternyata
di isian kami ya, Tulungagung ini tidak menginputkan kabupaten kotanya. Jadi kabupaten kotanya ini terdefinisi 0, sehingga nanti ketika pun masuk ini tidak bisa digunakan gitu ya. Saya tolak ya Bu ya, nanti bisa ulang Ulang ini ya Bu lagi ya. Mas Rektus. Jangan lupa mendefinisikan kabupatennya. Karena ini di sini 0, sehingga tidak bisa digunakan Ibu. Gitu. Alhamdulillah. Langsung mungkin ya di TL Tulungagung ya, biar mumpung ada Bu Tati, kalau misalkan ada kendala lagi bisa diselesaikan. Ya. Berarti nanti Bu Tati, ya? Berarti untuk yang kemarin sudah daftar lewat registrasi Fasiankes itu gagal, maksudnya di anulir gitu? Nggak gagal sebenarnya Bu. Jadi kan sebenarnya data ini kan kita update-nya per semesternya itu di bulan Juni sama Desember. Nah, nanti teman-teman dari unit seperti DFO, kemudian Krisna, ada aplikasi SDSDMK, kemudian yang ada aplikasi-aplikasi yang memang terkoneksi dengan kita, itu secara otomatis nanti akan berubah. Nah, kebetulan kan memang di Tulungagung ini datanya masih data lama ya, yang ada di Komdat gitu ya. Jadi memang di DFO-nya datanya masih seperti itu. Ketika Bapak Ibu ingin mengubah, ya harus diubahnya di Rekpus. Nah, nanti kan udah bikin user nih, usernya sudah punya, misalkan sudah digunakan. Nah, nanti Ibu silahkan melakukan perubahan data tersebut gitu ya. Tapi untuk saat ini, kebijakannya memang perubahannya itu per 6 bulan. Jadi nanti berubahnya di bulan berikutnya gitu ya, di semester berikutnya maksud saya gitu. Nah, untuk sarana perubahan yang real time itu baru kita perbincangkan apakah memungkinkan perubahannya ini dilakukan secara real time gitu. Karena kita sekarang ini kan punya master data sarana ya. Jadi seluruh sarana yang ada di Kementerian Kesehatan ini akan dikelola dalam satu website gitu yang namanya website sarana kesehatan gitu. Jadi nanti silahkan diubah aja, nanti DFO-nya akan mengikuti Bu. Oke. Terima kasih Bu Tati. Saya langsung saya. Mungkin bisa langsung dibuat aja Bu, biar saya langsung ACC ya. Jawa Timur. Iya, Mana? Bu Neni mungkin dari kabupaten mana ini ya? Raise hand. Bu Neni Herlina? Kediri Bu, Kabupaten Kediri. Oke, monggo Bu. Oke. Mohon maaf, ini Bu Dwi. Pertanyaan ini untuk Bu Tati ya. Sebelumnya, kalau boleh curhat nih, Kabupaten Kediri ini ada 2 puskesmas yang mengalami perubahan nama dan alamat nih. Dan kita secara prosedur sudah melakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Tati tadi ya. Di tahun 2021 kita ada Peraturan Bupati yang di dalamnya nama 2 puskesmas itu sudah berubah ya, sudah sesuai yang terbaru, dan kita juga sudah melaporkan ke Pusdatin, ada surat resminya di bulan September 2022, dan juga kita sering berkomunikasi dengan Bu Tati via WA. Jawabannya kita disuruh nunggu KMK keluar ya. Di semester 1 kemarin kita lihat ternyata belum ada perubahan di 2 puskesmas kami, jadi namanya masih nama yang lama ya. Jadi hal itu kita kemarin tidak kita permasalahkan karena kayaknya tidak ada masalah ya menurut kita. Tapi di tahun 2023 ini kemarin teman-teman di bagian keuangan dan Sungram mempertanyakan ya, karena ada mekanisme box salur langsung dan puskesmas harus membuat nomor rekening. Ternyata menurut teman-teman di Sungram ada perbedaan nama 2 puskesmas itu ya. Di Erenggar di Biro Perencanaan sudah menggunakan nama yang lama, nama yang baru. Sedangkan kita untuk administrasi keuangan yang sudah jalan ini masih menggunakan nama yang lama. Dan itu kemarin jadi bahan diskusi dengan lintas sektor, dengan Biro Hukum, dengan bagian organisasi, inspektorat, dan menemui titik terang gitu. Jadi yang ingin kami tanyakan ke Bu Tati,
mungkin kami dulu salah paham, ada kesalahpahaman bahwa menurut kami kita nunggu ke MK saja keluar gitu ya, baru kemudian yang apa namanya penyesuaian untuk administrasi, terus keuangan dan lain-lain menyusul. Tapi ternyata menurut Biro Perencanaan dan mungkin Biro Hukum juga, seharusnya kita harus patuh dengan peraturan Bupati yang 2021. Ketika peraturan Bupati itu sudah menyatakan 2 puskesmas itu namanya ganti, seharusnya kita harus menyiapkan semua hal terkait dengan administrasi, keuangan, dan lain-lain. Jadi mohon pencerahannya atau sarannya apa yang harus kita lakukan, apakah tetap menunggu KMK ya, KMK yang harusnya setahun 2 kali, yang semester 2 sampai dengan hari ini juga belum ada kapannya. Demikian Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmasnya namanya apa? Silir dan Tanon. Kilir. Silir. Hah? Silir, Bu. Hilir apa hilir? Silir. Bisa dicat nggak, Bu? Bentar, Bu. Dicat, Bu, ya. Iya. Silir. Puskesmas Silir. Ini di sini Silir. Di Komdat. Izin Bu, sebenarnya kan puskesmasnya namanya memang Silir ya? Sebelumnya enggak, Bu, Papar. Sebelumnya namanya bukan itu, Bu. Sidomulyo dan apa, Mbak? Sidomulyo dan Papar. Nama sebelumnya. Ini kan karena ada perubahan ya, ada perubahan di sini namanya Silir. Nggih. Makanya kita udah berubah menjadi Silir. Kemudian sebenarnya kan di aplikasinya Erenggar untuk BOK Salur. Nggih. Itu terstate sebagai apa, Bu? Namanya sudah Silir dan Tanon. Karena kan memang untuk jadi untuk kebutuhan apa ya namanya tertib administrasi gitu ya, makanya ada yang namanya update data puskesmas ini untuk kebutuhan itu juga, Bu. Jadi ketika ada perubahan puskesmas, baik itu namanya atau puskesmasnya direlokasi atau dihapus, itu kan harus dilaporkan ya, Bu ya. Karena kalau tidak dilaporkan kita juga tidak tahu nih kondisi real di lapangannya seperti apa gitu. Nah, ketika melaporkan itu kita kan minta Bapak Ibu untuk melampirkan dokumennya. Maksudnya biar itu tuh searah gitu ya. Jadi ketika ada perubahan dokumennya itu otomatis juga diubah gitu ya. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Jadi di A ngomongnya B, di B ngomongnya apa gitu. Makanya biar itu tuh inline gitu ya. Namanya udah sesuai dengan kondisi realnya, udah didukung dengan dokumen-dokumennya seperti itu, Bu. Nah itu mungkin yang kami yang ada miss ya. Kita pikir kita nunggu ke MK dulu gitu kan. MK-nya udah keluar, Bu. Lah itu kan kemarin kan kita enggak tahu kan yang semester 1 kita enggak masuk, yang 2 puskesmas itu. Sedangkan kita disalahkan juga, Bu, mohon maaf. Kita di kabupaten disalahkan juga kenapa enggak patuh dengan Perbup yang 2021. Kenapa menunggu ke MK yang belum apa namanya? Yang belum keluar gitu. Jadi dana DAU yang tahun ini yang 2022 ini masih pakai nama 2023 ini masih pakai nama yang lama, yaitu yang kami itu ada apa namanya was-was juga ya, kemarin koordinasi dengan Inspektorat Hukum BPKAD gitu kan. Oh, kan itu bisa difasilitasi dengan kode, Bu, karena kode itu kan nggak bakalan berubah ya. Meskipun namanya berubah, ketika kita itu pegangannya adalah kode puskesmasnya, itu kan seharusnya nggak masalah juga ya. Kode puskesmas itu kan tiap puskesmas itu punya kode kan ya, Bu ya. Nah, kode ini nggak akan berubah meskipun
intensitas. Entitasnya, nama, kecamatannya berubah misalkan, tapi selama dia itu tidak melakukan penghapusan, kodenya itu tidak akan berubah. Jadi dia melekat di situ meskipun namanya berubah. Jadi sebenarnya itu bisa buat pegangan gitu loh kode puskesmas itu. Nih, tapi kalau untuk di dokumen perencanaan, Bu, jadi kan masih namanya itu masih puskesmas lama. Jadi seolah-olah itu puskesmas Silir dan Tanon itu enggak punya perencanaan, enggak punya anggaran. Padahal di Terus dokumen Ibu itu sudah baru loh. Dokumen SK-nya udah di SK-nya udah ada. perbuknya ada, Bu, perbuknya. Iya, Iya. Jadi sebenarnya ini yang salah bagian mana ini ya? Karena Ya kan mungkin kita salahnya kalau itu Enggak, kami salah paham itu. Kami nunggu-nunggu KMK, ya itu kami juga disalahkan kami karena enggak paham, Bu. Makanya pengubah nama itu ternyata enggak semudah itu, enggak cuma nama aja, ternyata harus dipikirkan juga dampak-dampaknya untuk administrasi, termasuk gaji pegawai nanti imbasnya kalau masih pakai nama lama, terus gimana nasib teman-teman puskesmas dengan nama puskesmas yang baru itu kan kemarin jadi panjang itu loh, Bu, bahasanya. Oh, ini sebenarnya di internal Ibu ya sebenarnya ya. Karena sebenarnya kalau dari sisi sisi administrasi kita ini sudah inline ya, karena dia melakukan perubahan nama puskesmas menjadi Puskesmas Silir dengan melengkapi SK Bupati tanggal 9 Maret 2022 itu sudah sesuai ya. Kemudian sionya itu juga udah menggunakan OSS ya. OSS-nya udah sesuai juga ini, Bu. Tapi kalau yang di aplikasi-aplikasi lain masih nama yang lama. Aplikasi lainnya milik Kayak siapa? Aspak gitu, masih lama. Aspak. Aspak, Bu. Aspak, Kalau IPK. kalau itu kan sebenarnya dia pakai kode, Bu. Jadi nggak masalah juga seharusnya, Bu. Tinggal Ibu nanti informasikan ke pengelola Aspaknya bahwa puskesmas dengan kode ini berubah nama. Sebenarnya sih teman-teman Aspak juga sudah minta data ke kita sih. Cuman memang mereka masih Excel gitu ya. Jadi saya emang belum tahu juga teman-teman Aspak ini untuk update datanya mereka itu alurnya seperti apa, kita memang tidak dikasih tahu ya. Tapi mereka memang minta data ke kita. Apa Mungkin saran, Bu, tinggal atau dikomunikasikan mungkin aja, Bu, ke teman-teman pengelolanya bahwa puskesmas dengan kode ini berubah nama seperti itu. Karena mereka pasti si aplikasi itu ada kodifikasinya. Dan kodenya itu biasanya sama, Bu. kalau terkait dengan box itu, Bu, box salur langsung kan saat ini itu usulan kode rekeningnya sudah masuk ke pusat katanya teman-teman Sungram dan keuangan itu. Jadi kita takutnya dari 37 puskesmas itu nanti ada 2 puskesmas yang bermasalah karena tidak sesuai antara Perbup dengan rekening itu nanti kan soalnya terkait dengan apa namanya stempel, mungkin apa namanya spesimen terkait dengan keuangan gitu loh, Bu, pertanggungjawaban SPJ gitu. Jadi gini, Bu, terkait dengan BOK Salur ya, sebenarnya ini kan di bawahnya Roren gitu ya untuk BOK Salur ini. Kita hanya menyediakan data puskesmasnya seperti itu. Ketika memang teman-teman melakukan perubahan terkait dengan nama puskesmas atau melakukan relokasi itu pastikan sudah dipikirkan ya dampaknya dan juga apa-apa yang mesti dilakukan untuk perubahan tersebut. Misalkan dokumennya harus disesuaikan, harus menginformasikan. Nah, maksud kita biar teman-teman menginformasikan ke kita itu biar antara daerah dan pusat itu kan sama ya, inline gitu. Nah, ketika memang di aplikasi lainnya itu berbeda, sebenarnya kan di aplikasinya Roren itu dia ngambil datanya kan 1 tahun ke belakang, bukan enggak yang real time ketika Bapak Ibu melakukan perubahan kemudian berubah itu enggak, tapi datanya si teman-teman ini kan menggunakan data back di 1 tahun ke belakang ya, karena dia berdasarkan bukan SK, KMK ya. Dia harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu adalah KMK yang dipublish setiap tahun 2 kali itu ya.
Itu adalah sebagai dasarnya. Ketika teman-teman melakukan perubahan 1 tahun ke depan, misalkan teman-teman ini di Roren itu menggunakan data tahun 2021. Nah, teman-teman melakukan perubahan di tahun 2022. Nah, Roren akan mengupdate datanya itu ketika KMK di tahun 2022 udah terbit, begitu Bu. Dan itu harus kita komunikasikan memang seperti itu. Makanya izin Bu, sampai sedikit mungkin. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Kediri ini untuk bisa mensinkronkan data itu Bu, sehingga nanti mungkin saran langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kediri Bu? Ya, komunikasikan dengan Rorennya mungkin ya Pak ya, karena kita juga kalau sebenarnya kan untuk BOK Salur itu kan sebenarnya bukan ranah kami ya, kami itu hanya penyedia data gitu ya. Tapi kami memang ketika ada teman-teman yang nanya, kita akan membantu memang. Nah, ketika seperti sebelum-sebelumnya teman-teman banyak yang memang mempertanyakan terkait dengan perbedaan data dengan BOK Salur itu ya. Nah, dari Roren sendiri menginfokan bahwa ketika ada perubahan data, mereka akan melakukan update ketika KMK-nya itu sudah terbit begitu. Jadi nanti dari Rorennya yang akan melakukan perubahan, bukan dari kami ataupun dari teman-teman Dinas Kesehatan. Cuma kan mungkin harus dikomunikasikan dengan Roren, begitu saja mungkin ya. Berarti untuk yang sudah kadung tidak bisa ini nunggu 6 bulan lagi ya Bu untuk bisa dibetulkan untuk datanya? Saya kurang tahu ini untuk mekanisme si Rorennya ya, karena kebetulan kemarin itu ada beberapa puskesmas yang berubah nama ya, ada yang puskesmas yang berubah nama juga gitu. Teman-teman Roren nggak mempermasalahkan ininya ya, maksudnya pas pembuatan nomor rekening gitu ya. Pembuatan nama rekeningnya itu masih pakai puskesmas yang lama, misalkan nanti ketika si KMK-nya itu terbit, Roren yang akan memberikan surat kepada BNI pusat ya terkait dengan perubahan nama dari nama dari puskesmas tersebut gitu. Tapi mungkin bisa ditanyakan langsung ke Rorennya ya Bu ya untuk terkait masalah ini kayak gimana gitu. Karena kita hanya penyedia data sebenarnya. Oke, jelas nggih Bu. Sampun nggih Bu Neni? Mohon izin Pak, Bu, nggih, mohon izin. Kalau belum Bu, belum Pak, untuk konsul dengan Roren sudah kita lakukannya. Mereka menganggap kita tidak patuh dengan Perbup. Mereka menganggap Ibu tidak patuh dengan Perbup. Perbupnya itu Perbup yang mana ya? Perbup yang menetapkan nama yang baru itu tahun 2021. Sebenarnya kita juga kaget kenapa Roren lebih tahu duluan sebelum KMK-nya keluar gitu. Bukan. Perbup yang ini bukan sih yang dimaksud Ibu SK Bupati terkait dengan penetapan kategori unit pelaksana teknis? Kita ada Perbup, ada SK Bu. Suaranya kurang jelas Bu Neni. Coba. Perbup 2021 itu sudah 2022. Di 2021 Perbupnya Bu. Oh. Lah, kenapa ada Perbup? Kenapa Perbupnya ini berbeda dengan SK Bupatinya ya? SK Bupatinya itu kemarin kita karena kita khawatir nanti ada permasalahan di keuangan dan lain-lain, jadi isi dari SK Bupati itu di diktumnya itu kita kasih tenggang waktu masa transisi selama setahun untuk mempersiapkan sambil menunggu KMK-nya gitu Bu. Maksud kami kemarin gitu. Padahal harusnya Perbup sama keputusan Bupati ini kan harusnya tidak bertentangan ya. Karena dia mengingatnya juga ada yang Perbup nomor 64 tahun 2021 itu kan ya. Itu sebagai pertimbangan padahal. Tapi kenapa isinya berbeda ya, Pak? Saya juga jadi ikutan bingung. Karena kekhawatiran kalau KMK-nya nanti lama, sedangkan
nanti harus ada penyesuaian di administrasi keuangan dan lain kalau ada masalah gitu loh. Kemarin itu kita kasih waktu transisi 1 tahun dan ternyata 1 tahun hampir lewat sudah belum ada kepastian KMK. Izin berarti ini sepertinya perlu diselesaikan di tingkat Kediri dulu nggih Bu untuk penyamaan Bu. SK dan Iya Perbu. benar Pak. Kalau itu nanti sudah klop, nanti langsung bisa diikuti langkah-langkah yang seperti tadi, yang disampaikan Bu Tati di depan tadi. Karena harusnya antara Perbub sama SK Bupati ini kan tidak bertentangan ya, apalagi di sana juga disebutkan di bagian mengingatnya itu mengikuti peraturan Bupati nomor 64, tapi ternyata bertentangan. Mungkin ke bagian hukum dulu ya. Karena Nanti saya kurang tahu terkait dengan hal ini. Diselesaikan dulu untuk masalah persuratannya. Berikutnya dari siapa nggih Bu? Berikutnya dari Bu Mimin. Silakan Bu Mimin. Siapa? Dari Tuban, Bu Mimin. Mbak Safira, Pak. Oh, Mbak Syafira. Mohon izin bertanya, kan kemarin dari Kabupaten Tuban ada 8 puskesmas yang salah alamat, salah nama, dan salah kategori puskesmas sesuai dengan pelayanan. Nah, kami juga waktu bulan September sudah bersurat ke Pusdatin. Namun waktu ada pembuatan user DFO itu ternyata masih belum ada perubahan. Seperti misalnya puskesmas singgahan masih tertulis non rawat inap, padahal rawat inap. Lalu tadi kami diberitahu oleh Bu Tati Pusdatin untuk mengecek di Komdat Kemkes. Ternyata semua data dari 8 puskesmas itu sudah betul. Apa dari Kabupaten Tuban perlu registrasi ulang kembali? Atau bagaimana Bu tindak lanjutnya? Dilihat di Komdat sudah benar ya Bu ya? Ya, sudah betul. Jadi sebenarnya di awal DFO ini kan milik Yankes ya. Jadi di awal DFO ini diluncurkan itu sepertinya mereka menggunakan data sebelumnya Bu. Jadi belum data update. Makanya ketika teman-teman ini di daerah berteriak ya kita menanyakan ke Yankesnya ya. Ini data dari mana, kapan ininya. Nah, sekarang udah diupdate Bu, kalau nggak salah ya. Jadi kemarin saya nanya ke PIC-nya DFO, data ini sudah diupdate gitu. Oh, okay. Termasuk data yang sering di-share terkait dengan permintaan data akreditasi itu ya Bu? Itu juga masih lama. Kalau itu saya kurang tahu ya Bu ya, kalau untuk yang akreditasi. Kalau nggak salah DFO ini untuk yang puskesmas ini untuk memfasilitasi penerbitan sertifikat Bu. Sertifikat akreditasi gitu ya. Tapi kalau untuk yang data akreditasi saya memang tidak tahu informasinya ya. Tapi untuk yang DFO ini memang hanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penerbitan sertifikat akreditasi seperti itu. Jadi tidak untuk keperluan yang lain gitu sih Bu. Izin nambah Ibu, boleh? Untuk DFO dan Rekfasyankes itu kan memang punyanya Yankes. Awal-awal dulu memang menggunakan data yang lama. Kemarin kami sudah sampaikan, sudah saya laporkan ke Yankes. Terus Yankes kontak Pusdatin, kemudian Pusdatin juga sudah saya hubungi. Akhirnya ada koordinasi, mungkin sudah diperbaiki Bu. Coba dicek kembali apakah data DFO maupun Rekfasyankesnya sudah benar apa belum. Kalau di Komdatnya sudah benar, harusnya di situ sudah benar. Karena kemarin dari Yankes sudah menginfokan akan mengupdate data itu sesuai dengan data yang ada di Pusdatin. Oke, berarti kalau misal nanti kita cek yang di DFO itu sudah benar, berarti otomatis yang di Rekpus sudah benar nggih, Pak? Kebalik, kalau Rekpus benar, mestinya DFO benar. Karena DFO itu ngambilnya dari Rekpus, Bu. Dari yang ada di Komdat. Rekpus itu sama dengan yang di Komdat. Jadi nanti kalau misalkan di situ, dan ketika itu sudah benar, dan di DFO maupun di Rekfasyankes masih salah, bisa disampaikan kembali. Tapi kemarin dari Yankes, infonya sudah mengupdate data itu untuk disamakan dengan data dari Pusdatin, begitu. Nanti kita cek Pak Agus. Siap Pak Agus. Matur suwun Bu Tati, Pak Agus. Ya.
dari Bu Eni, Jombang. Monggo. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Bu Tati. Bu Tati, terima kasih Bu. Kami kemarin sudah difasilitasi untuk registrasi Puskesmas Ngoro, Bu. Sudah ada balasan, Bu. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan di sini kan tanggal 17 Februari kemarin itu ada informasi kalau untuk perubahan data alamat maupun nama Puskesmas tidak dirubah dulu, Bu. Nah, apakah informasi tersebut ini berlaku sampai dengan hari ini, Bu? Karena kami rencana mau melakukan reregistrasi untuk sisa puskesmas yang belum diregistrasi, Bu. Sekitar ada 29 puskesmas, Bu. Itu bagaimana? Izin boleh nambah sedikit tentang pertanyaan ini, biar lebih jelas. Ya, monggo Pak Gus. Jadi yang melarang untuk merubah itu kemarin yang di grup akreditasi nggih Bu, dari Bu Indi ya? Ya, leres Pak. Bapak Ibu mau diketahui dulu, memang di di aplikasi akreditasi itu sementara tidak boleh dirubah dulu, itu hanya untuk supaya data mereka saat ini tidak kacau. Karena ini bukan berarti tidak boleh merubah di Rekpusnya ataupun di Pusdatinya. Kalau dirubah di situ malah memang kami anjurkan ya, kalau memang ada perubahan. Yang diminta tidak dirubah kemarin itu hanya data yang di Excel yang saya kirim di roadmap itu loh, Bu. Itu tidak boleh dirubah dulu supaya tidak membingungkan di Yankes. Nah, nanti akan mengupdate data itu sesuai dengan data dari Rekpus yang terbaru nantinya, tapi bukan saat ini gitu, Bu. Jadi kalau yang mau dirubah di Rekpus yang ada di komplet monggo silakan. Tidak apa-apa kayak yang disampaikan Bu Tati tadi. Gitu, Bu. Bu Eni. Mungkin Bu Tati nambahi. Ya. Halo. Bapak Ibu melakukan perubahan terhadap puskesmasnya, baik itu Bapak Ibu melakukan relokasi atau mengubah nama puskesmasnya karena menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, biasanya seperti itu ya, ininya alasannya teman-teman daerah itu ketika ada perubahan. Kenapa ini dilakukan perubahan? Biasanya karena direlokasi di lokasi yang lebih sesuai, kemudian karena keinginan masyarakat seperti itu. Seharusnya kan inline ya, ketika ada perubahan lakukan juga perubahan untuk dokumennya. Dokumennya itu harus disesuaikan biar tidak ada masalah di kemudian harinya gitu. Ketika dokumennya sudah disesuaikan, laporkan kepada kita biar kita semua juga tahu dan datanya ini antara data yang ada di real dengan dokumen dengan di aplikasi itu sama seperti itu Bapak Ibu. Makanya itu harus inline gitu ya. Realnya, dokumennya dan laporannya ke aplikasi gitu, Bu. Sudah? Nggak ada lagi? Bu Hanarti, Bu Eni tadi sudah ya Bu ya? Bu Eni, sebentar, Bu Eni termut. Bu Eni, halo? Ya, sudah Pak Gus, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bu Hanarti, monggo Bu. Dari Magetan, Bu Hanarti. Terima kasih. Ya Pak Gus. Terima kasih. Suara saya bisa didengar Pak Gus? Sangat jelas Bu. Oke, makasih. Terima kasih Bu Tati. Yang puskesmas kami Sidokerto menjadi Sidorejo sudah alhamdulillah sudah di beberapa aplikasi semuanya sudah fix. Ini satu lagi Bu Tati terkait dengan puskesmas kami yang berubah dari puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap, puskesmas Ngujung. Ya, apakah nanti kami sudah mencoba membuat surat kemarin untuk perubahannya. Apakah tetap harus melalui mekanisme registrasi seperti biasanya dengan ada rekomendasi dari Dinkesprov dan sebagainya, atau cukup surat tersebut Bu Tati? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami berupaya
untuk semua puskesmas dulu itu kita registrasi semua. Ada beberapa yang masih kendala. Salah satunya ini Puskesmas Taji. Puskesmas Taji itu waktu itu kendalanya karena pustunya tidak sesuai dengan pustu yang ada di Puskesmas Taji sekarang. Itu ada yang dari Puskesmas luar Jawa itu masuk di Puskesmas Taji tersebut. Ini solusinya gimana Bu Tati? Nggih, matur suwun. Iya, baik Bu. Yang pertama ya terkait dengan saya sampai lupa. Dia apa Bu? Maaf Bu. Yang registrasi ini ya, registrasi ulang ya? Iya. Boleh diulang sedikit Bu? Yang pertama yang terkait Puskesmas Ngujung itu dari non rawat inap menjadi rawat inap. Itu kami hanya bersurat pemutakhiran data. Apakah itu harus tetap melalui proses registrasi atau cukup surat tersebut? Itu yang pertama. Udah, Bu. Yang kedua, Ya, Puskesmas Taji yang kemasukan pustu yang di luar wilayah Puskesmas Taji dari luar daerah malahan. Ya, Bu. Terkait dengan registrasi ulang ya atau update data ini ya. Sebenarnya update data ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, update data itu dilakukan dengan 2 mekanisme ya. Yang pertama, ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah melakukan registrasi ulang melalui aplikasi, untuk update data berikutnya silakan menggunakan fasilitas email ke kami gitu ya. Nah, untuk puskesmas yang belum melakukan registrasi, wajib melakukan registrasi ulang melalui aplikasi, karena itu untuk pembaruan data gitu ya, atau narik data dari aplikasi lama ke baru, sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi Mujung ini kalau saya lihat belum melakukan registrasi Bu, jadi boleh melakukan registrasi melalui aplikasi saja ya Bu ya, karena ketika Bapak Ibu melakukan update data menggunakan email, sedangkan di aplikasi itu belum terdetek, itu emailnya kita anggap tidak pernah atau kita anggap kita tidak tindak lanjuti seperti itu ya Bu ya. Jadi harus melalui aplikasi ketika belum pernah masuk ke aplikasi gitu. Seperti itu ya Bu ya. Yes, siap. Nah, jadi harus melakukan menggunakan aplikasi ketika belum pernah update di aplikasi. Yang kedua terkait dengan Taji. Wilayah kerja itu tidak kalau di kita tidak terpengaruh dengan adanya pustu ya. Jadi wilayah kerja puskesmas itu berapa yang menjadi binaan dari puskesmas itu gitu Bu. Meskipun dia di luar tidak masalah sih. Iya. Berarti solusinya kami harus registrasi ulang lagi Bu, mengawali registrasi ulang. Taji ini sepertinya juga belum registrasi Bu. Iya, kemarin itu kita sudah mengajukan registrasi, tapi kendalanya itu katanya waktu itu karena wilayah pustunya tidak sesuai gitu. Wilayah kerjanya tidak sesuai. Saya konfirmasi ulang ya Bu ya. Jadi yang dimaksud Ibu ini ketika Taji ini melakukan registrasi, kemudian memilih wilayah kerja puskesmasnya, wilayahnya tidak ada gitu ya? Iya, tidak sesuai. Tidak ada di aplikasi, tidak muncul di aplikasi ya? Jadi untuk kasus-kasus yang mungkin wilayah kerjanya tidak muncul di aplikasi, itu boleh diinformasikan kepada kita ya wilayah desanya, desa dan kodenya berapa untuk kita masukkan ke database-nya gitu. Itu kita melalui apa Bu Tati? Apa cukup WA ke panjenengan atau WA saja Bu. WA saja. Untuk beberapa desa yang belum masuk ke aplikasi silahkan diinformasikan ke kita berikut kode desanya ya. Kode desanya nggih. Berikut kode desanya. Oke. Iya. Nggih Bu Tati akan kami proses lebih lanjut. Matur suwun. Iya. Udah ya Bapak Ibu? Nggih, sampun, siap, matur suwun. Berikutnya dari Bu Siska Kediri. Silakan Bu Siska.
Terima kasih. Selamat sore, Bu Tati. Sore. Oke, Bu Tati, selama ini untuk registrasi kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini konsultasi dengan Bu Tati. Untuk kami 37 puskesmas tahun 2019 semua sudah registrasi ulang. Ketika ada perubahan, saya sekaligus menyambung dengan Bu Dwi tadi, nggih Bu Tati. Ketika ada perubahan nama dan kami disarankan untuk melakukan update lewat aplikasi, memang benar tidak bisa nggih melakukan update data jika sudah registrasi ulang. Sehingga pada waktu itu di bulan September kami mengirimkan surat lewat email mengenai perubahan data. Saat itu terbit KMK yang semester 1, di mana kami melihat nama-nama puskesmas kami tidak ada perubahan. Mengenai Perbuk nomor 64 dengan SK mengenai lokasi itu kami sudah sama, Bu. Jadi di Perbuk itu tercantum nama-nama puskesmas yang baru, yaitu 2 Silir dan Tanon. Kemudian di SK itu tercantum juga nama Silir dan Tanon beserta lokasi. Sehingga karena KMK yang semester 1 itu kami masih nama yang lama, jadi kami tidak punya dasar hukum, menurut kami tidak punya dasar hukum untuk bahwa puskesmas kami ini sudah berubah menjadi Silir dan Tanon. Itu Bu, sehingga kami menunggu untuk KMK yang semester 2, ternyata sampai dengan Desember belum ada, dan di Erenggar tadi sudah muncul nama yang baru. Pertanyaannya yang pertama, dasar kami sudah mengganti, memberlakukan nama-nama puskesmas baru ini, apakah menunggu KMK seperti yang kami pedomani sampai dengan saat ini? Ngaten yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, ketika saya melihat di aplikasi untuk Rekpus, itu dulu ketika kesulitan update ini saya pernah mencoba, tapi tidak bisa tersimpan. Ternyata saya lihat lagi di situ ada puskesmas Silir yang terverifikasi, sehingga ada 38 di aplikasi itu. Sedangkan di awal kami gagal untuk melakukan update-nya. Itu apakah mempengaruhi atau tidak? Yang ketiga, berarti kalau dengan demikian kami sudah di pusat sudah berganti nama, Bu. Kami hanya memastikan karena kami ragu-ragu, Bu. Sebenarnya puskesmas kami ini masih puskesmas lama atau baru. Begitu, Bu Tati. Terima kasih. Ragu ya, Bu ya. Bu, ini sambungannya yang Kediri tadi, Bu Tati. Iya, kayaknya ya. Ya, Jadi sebenarnya kan ya untuk pemberlakuan nama itu kan sebenarnya tergantung daerah ya, bukan dari kami ya. Kalau dari kami itu hanya menegaskan atau menegaskan bahwa ini udah sesuai nih dengan daerah gitu. Jadi sebenarnya itu semua proses itu ada di daerah. Pemberlakuannya juga seharusnya mengikuti peraturannya daerah gitu ya, Bu ya. Nah, fungsinya kenapa harus melaporkan ke kita itu biar data di kami itu sama. Jadi kami itu sebenarnya yang mengikuti daerah gitu ya. Nah, kenapa kita menerbitkan KMK terkait dengan puskesmas terregistrasi ini sebenarnya untuk kebutuhan unit-unit program yang memang membutuhkan data puskesmas biar datanya itu satu dan itu publish resmi gitu ya. Jadi kita keluarkan melalui KMK gitu. Makanya seharusnya pemberlakuan nama puskesmas atau pemberlakuan identitas puskesmas itu seharusnya kewenangan daerahnya. Di mana ketika daerah menetapkan bahwa puskesmas A adalah namanya Silir, misalkan seperti itu ya, seharusnya itu sudah berlaku ketika memang sudah ada peraturan bupati ataupun peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh daerah gitu ya.
Di kami ini hanya menangkap informasi-informasi yang ada di daerah gitu, Bu. Jadi kita tidak menetapkan bahwa ini berlaku mulai sekarang gitu enggak. Kita hanya menangkap data-data dari Ibu, kemudian kita perkuat dengan adanya KMK biar itu tuh menjadi payung hukum bagi unit-unit program yang memang menggunakan puskesmas sebagai org unitnya gitu. Yang kedua tadi apa ya? Terkait dengan silir ya. Sebenarnya silir ini masuk di Agustus 2022 ya. Jadi memang karena perubahannya itu dilakukan di semester 2 tahun 2022 ya. Jadi cut off pengambilan data itu kan di 31 Desember ya Bu ya. Makanya di Desember ini datanya memang belum keluar KMK-nya gitu ya. Jadi kita baru proses KMK itu ketika cut off-nya sudah ditentukan di 31, makanya ditarik datanya di awal bulan Januari. Kemudian berproses dihukum biasanya sekitar 2-3 bulan ya. Mungkin nanti di bulan Maret atau April KMK-nya baru keluar gitu. Kalau sekarang sih prosesnya sudah sampai di verbal unit utama gitu, Bu. Ada yang belum terjawab nggak ya, Bu? Berarti yang di aplikasi itu ada tambahan nama silir itu sudah tidak berlaku nggih, Bu? Karena kami sudah mengirim lewat email kan akhirnya yang dulu nggih. Yang September. Ini berlaku di masuk tuh, Bu. Masuk nggih, berarti sudah masuk berganti jadi silir sama tanon nggih, Bu? Iya, Bu. Silir sama tanon. Di bulan Agustus masuknya, Bu. Karena kan sebenarnya di fasilitasinya itu baru di aplikasinya, Bu. Ketika Ibu melakukan pengajuan tapi di aplikasinya itu belum ketarik, kita di emailnya nggak kita TL gitu, Bu. Jadi ketika seperti yang saya sampaikan di awal ya, ketika Bapak Ibu belum melakukan registrasi ulang, meskipun Bapak Ibu email kami, itu tidak akan di TL karena memang untuk perubahan itu hanya melalui aplikasi Rekpus. Kecuali sudah pernah melakukan registrasi ulang, baru kita bantu untuk via manual gitu. Oh, kalau registrasi ulang kami sudah, Bu. Waktu yang nama lama itu dengan Puskesmas tahun 2019. Sudah, nggih. Oh, 2019 sebelum aplikasi ya, Bu ya? Pakai aplikasi, Bu. 2020 berarti nggih, 2020 awal. Karena itu di sudah. Sini historinya itu silir tuh masuk di 25 Agustus 2022 ya, Bu ya? Oh iya, karena itu kan merubah, karena kemarin merubah itu toh, Bu, yang merubah nama ya? Merubah nama. Kalau yang lama masih Puskesmas Sidomulyo sama Papar. Iya, iya. Kemudian baru merubah. Di kami cuma satu historinya, Bu, di 25 Agustus soalnya. Kalau Tanon sudah, Bu? Kalau Tanon? Tanon, bentar. Sebenarnya bisa dicek di itunya sih, Bu, di Komdat ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui data terakhir, sudah Bu, data terakhirnya seperti apa di pusat, data terakhir yang terdaftar di pusat itu bisa lihat di Komdat, Bu. Dengan cut off-nya per semester itu ya. Jadi misalkan di Komdat itu keluarnya itu di bulan Desember, bulan ini ya, misalkan Desember, kan ini data Desember 2022. Kemudian misalkan Bapak Ibu melakukan perubahan di bulan Februari ini misalkan, itu belum akan terlihat di Komdatnya. Jadi jangan khawatir, wah kok data saya nggak ada ya, kok nggak update ya. Itu nggak, karena memang nanti di update-nya di bulan Juni, gitu ya Bapak Ibu. Di Komdat sudah berubah kok Bu, ini dicek. Oke, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, sampun nggih, Bu. Ini banyak pertanyaan di chat juga, tapi sepertinya kurang lebih sama ya. Mungkin saya bacakan nggih, Bu, untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama dari
Lamongan belum punya username, nanti aja ya. Ini dari Jember. Kami pada bulan Januari melakukan registrasi ulang 11 puskesmas, namun ada beberapa data saat puskesmas input data salur BOK, data beberapa PKM masih tetap dan belum update mohon petunjuk. Ini sama nggih, Bu? Sama nggih Bu Tati dengan kasus Kediri berarti ini ya. Pak Imam apa bisa open mic? Pak Imam? Iya, Ya. bagus. Ya, sama kasusnya dengan Kediri tadi kayaknya. Oke, berarti Datanya masih tetap. langkah-langkahnya tahu nggih Pak tadi nggih? Sudah dijelaskan Bu Tati. Langkah-langkah Iya. perbaikannya. Nggih. Di Rekus ya. Ya, untuk sinkron data salurnya itu loh Pak, benter. Oh. Pak berarti nggih? Iya, bagus nanti. Lihat ya. Dari Blitar, Kota Blitar. Jenis puskesmas dan alamat yang salah. Kami mau registrasi ulang karena datanya tidak sama, tapi waktu cek kode registrasi puskesmasnya muncul Melati. Itu karena belum dicek ya Bapak ya. Melati itu kan Oh, hanya contoh, itu, template, ya. template-nya karena takut teman-teman menggunakan kata UPTD Puskesmas, DPT seperti itu. Makanya memang hanya nama puskesmasnya saja. Dan itu biasanya kan tulisannya tidak tebel ya Bu ya. Oke. Dari Bondowoso sudah bikin user, tinggal verif. Kota Kediri sudah registrasi melalui Rekpus dan data Pusdatin per Desember 22 untuk data puskesmas sudah selesai, tetapi data profil pada ini Dewo dan ini nanti ya Bapak Ibu tadi mungkin sudah nanti kami rangkum nih jawabannya. Puskesmas hilir, puskesmas untuk registrasi puskesmas yang relokasi tempat alurnya bagaimana ya? Mohon arahannya. Tadi kayaknya sudah ya Bu ya? Sama sebenarnya ya Pak ya. Ya. Terkait dengan update data. Sama dengan update data, sama saja. Tidak perlu rekom provinsi. Yang perlu rekom provinsi berarti yang baru saja ya Bu ya, yang betul-betul baru ya. Oke. Kecuali untuk puskesmas yang ini ya, pernah di Jawa Timur itu kayak campur darat itu kayaknya di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Ya ada. Soalnya kalau nggak salah dulu tuh pernah ada yang menginfokan ke kita kalau campur darat itu dihapus karena dia naik statusnya menjadi rumah sakit seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu sebenarnya tinggal dilihat kembali SIO-nya ya. SIO-nya itu SIO baru atau SIO perpanjangan seperti itu. Karena kita nggak tahu proses bisnisnya di teman-teman daerah itu seperti apa. Kalau dia SIO-nya SIO pendirian puskesmas baru, artinya kan harus diregistrasi lagi ya. Jadi campur daratnya dihapus, kemudian itu diregistrasi sebagai puskesmas baru. Tapi kalau SIO-nya itu perpanjangan, otomatis dia memang hanya melakukan yang namanya update data gitu. Ya. Bu, cara menghapus puskesmas gimana Bu? Untuk penghapusan puskesmas sebenarnya ini sih Pak, tinggal bersurat kepada Pusat Data dan Informasi terkait penghapusan disertai dengan SK penghapusannya ya. SK penghapusan dan surat aja ya, dua ini ya Bu. Iya. No Tulungagung, Resen. Monggo. Nyuwun sewu Bu Tati, untuk puskesmas campur darat itu bukan penghapusan, tapi direlokasi di Pustu. Yang dihapus itu Pustunya. Untuk puskesmas campur darat itu naik jadi rumah sakit, kemudian puskesmasnya jadi rawat jalan, direlokasi di Pustu, ngaten Ibu. Jadi tidak dihapus. Ya. Ya, penjelasan Bu. Akhirnya begitu ya Bu ya. Kemarin kan ada dua puskesmas yang dihapus Bu, dan itu ternyata butuh waktu lama ya, yang di Ngelumber dan di Karangkembang. Sudah terhapus sih Pak di semester ini.
Ya, semester ini baru terawus itu sudah dari tahun 2021 akhir ya Bu, usulan. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang lain lagi dari Banyuwangi, ingin konfirmasi kembali untuk syarat upload registrasi ulang nomor 4 dan 5. Kami upload SIO atau SK Bupati atau Wali Kota terkait kategori puskesmas, nggih. Tanpa harus rekom. Nah, ini sudah ya, tanpa harus rekom, nggih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan. Mohon izin KMK terbaru, tadi sudah dijawab juga, mungkin sekitar bulan-bulan Maret ya Bu ya. Mohon izin konfirmasi Bu Tati, kami lakukan registrasi ulang dan berhasil, jadi kami laporkan 39 puskesmas lengkap. Oh ini yang Malang tadi Bu, sudah bisa, ini yang kurang 1 tadi. Oke, terima kasih. Ini contoh ya, dari Yanmer mana ini? Ponorogo ya, bisakah di-share kembali surat permohonan registrasi yang ditujukan ke Pusdatin? Formatnya maksudnya ya Bu? Format ya Bu Septa ya? Bu Septa apa ini? Surat yang apa ini Bu? Permohonan registrasi yang formatnya atau apa maksudnya? Nah, baru bisa unmute ini Pak. Iya, Iya. surat permohonan kemarin, karena yang Ponorogo itu sepertinya hasil feedbacknya dari Pusdatin itu merubah surat permohonan. Merubah surat permohonan. Iya. Karena Terus, kalau nggak salah suratnya itu, mohon maaf Bu, kalau nggak salah ini udah lama banget ya Ponorogo ini sebenarnya ya. Sebenarnya iya. sebenarnya sudah saya infokan untuk mengubah surat karena suratnya itu ditujukan kepadanya salah kalau nggak salah. Jadi harusnya merubah itu surat kepadanya, pengantar Bu. itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kepada Kementerian Kesehatan Pusdatin. seharusnya. Iya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya tinggal Oh, ngubah iya. itu sih Bu, karena datanya waktu itu saya cek udah sesuai dengan dokumen kalau nggak salah beberapa. Sampai saya lupa catatan saya. Iya. Salah Iya Bu adanya Tati. kok nggih Bu, jadi nggak usah di-share ulang nggih Bu. Ya, nggih. Siap Pak. Terus sama ini Bu, kan beberapa puskesmas di Ponorogo itu kan sudah tahap pembuatan surat. Nah ini surat apa nggih? Kan ketika kita klik itu sudah nggak bisa ini lagi. Jadi Maksudnya setelah itu ada tahapan iya. apa lagi gitu? Sebenarnya kan memang untuk pengajuan puskesmas ini ada beberapa status yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, yang bisa Bapak Ibu lihat di progres pengajuan. Yang pertama itu draft, ketika Bapak Ibu baru menginput tapi belum diajukan, itu namanya draft. Kemudian ketika udah diajukan itu menjadi pendaftaran. Jadi di kami nanti itu statusnya belum di-verif ya, belum di-verif. Ketika kita lakukan verifikasi, berarti status Ibu menjadi gagal verif atau telah diverifikasi. Artinya kalau telah diverifikasi itu berhasil diverifikasi, kalau gagal verif itu berarti datanya gagal. Artinya pengajuannya gagal. Silakan dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan. Kemudian yang berikutnya setelah selesai sudah diverifikasi itu penetapan kode ya. Penetapan kode itu artinya kodenya sudah ditetapkan gitu ya, bahwa kodenya ini gitu. Berikutnya itu adalah pembuatan surat sebenarnya. Nah, pembuatan surat itu sebenarnya di kita itu sudah selesai, udah close di situ sebenarnya. Karena sebenarnya pembuatan surat itu awalnya kan untuk puskesmas baru ya, pembuatan surat itu otomatis langsung kita buatkan suratnya. Nah, untuk puskesmas yang registrasi ulang ini, harapannya sih satu surat untuk seluruh puskesmasnya gitu ya, karena beberapa kabupaten kota itu memiliki puskesmas yang lumayan banyak ya. Jadi kalau dibuat satu-satu itu kasihan yang penanda tangannya gitu waktu itu. Makanya ketika belum kelar itu biasanya di situ cuman stuck di pembuatan surat seperti itu. Nah, untuk yang saat ini sebenarnya kita punya kebijakan untuk yang update data ini kita tidak membuatkan surat lagi gitu Bu. Jadi nanti keluarnya melalui KMK saja gitu. Jadi udah ditetapkan melalui KMK, nggak perlu lagi bersurat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seperti itu. Kecuali memang Bapak Ibu membutuhkan surat tersebut untuk kebutuhan administrasi lainnya gitu, baru kita akan fasilitasi begitu ya. Oke, siap Bu Tati. Siap dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ini terakhir. Ini dari Kabupaten Sumeneb.
ini minta KMK Bu. Tadi sudah disampaikan ya, nanti yang terbaru yang semester 2 akan muncul sekitaran Maret ya. Iya. Izin Pak, saya nambahin sebentar ya. Untuk KMK ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Pusdatin ya, pusdatin.kemkes.go.id. Itu biasanya kalau KMK-nya sudah terbit, itu akan diupload di sana. Nah, ini KMK terakhir itu yang Juni 2022 ya. Untuk Desembernya masih berproses begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat di website kami untuk download KMK-nya. Oke, Bu Tati. Saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bu Tati. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh, Feli Bu, Feli ini. Iya, Bu, mau menegaskan saja. Berarti kalau untuk yang belum pernah melakukan registrasi ulang, dokumennya belum masuk di Rekpus, itu berarti dia tetap harus meminta rekomen ke provinsi ya, Bu? Gimana, Bu? Izin Bu Feli, udah enggak lagi Bu Feli. Oh, sudah enggak ya, Bu? Berarti khusus untuk yang benar-benar puskesmas baru saja untuk meminta rekomen. Iya. Enggak, masalahnya gini, Bu. Kan dulu kan rekomendasinya sudah lama kan, Bu, yang pulang. Maka Pak Kapolres masih belum dia melakukan. Suaranya putus-putus, Bu. Halo? Iya, jadi kan untuk registrasi ulang ini kan dulu sebenarnya bertahap yang dari lama yang dulu itu kan ya Bu ya, tahun berapa. Cuman ada beberapa kota yang memang belum melakukan registrasi ulang sama sekali, dia belum upload dokumennya sama sekali ke Rekpus. Nah itu meskipun dia tidak ada perubahan, apakah sekarang tetap dibutuhkan untuk dia melakukan registrasi ulang dan minta rekomen, ataukah ya sudah dibiarkan kalau ada perubahan saja gitu? Sebenarnya kebijakannya sekarang itu memang untuk registrasi ulang tidak perlu lagi rekomendasi ya. Nah, untuk puskesmas yang tidak ada perubahan dan belum melakukan registrasi ulang, memang tidak kita wajibkan untuk melakukan registrasi ulang gitu, Bu. Tapi melakukan registrasi juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nanti datanya otomatis ada, karena sebenarnya registrasi ulang itu ngambil istilahnya itu hanya ngambil data lama, data yang ada di Excel gitu ya, ke aplikasi gitu. Berarti untuk misalnya dia puskesmasnya dia belum melakukan registrasi ulang, terus dia ada update, berarti udah langsung aja dapat terimanya di SIO tadi itu aja ya Bu? Iya, SIO sama SK ya. Tergantung dokumen perubahannya ya, karena biasanya teman-teman itu kan datanya itu nggak lengkap ya, di satu SIO itu nggak ada nama, alamat, terus kemudian kemampuan penyelenggaraan sama karakteristik wilayah itu nggak ada di satu dokumen. Makanya kalau tidak ada di satu dokumen itu kemudian yang berubah adalah rawat inapnya mungkin, jadi harus dibarengi dengan SK gitu. Tapi kalau di satu dokumen itu sudah menunjukkan bahwa terkait dengan identitas puskesmas tersebut, nggak apa-apa satu dokumen SIO aja gitu. Apalagi kalau menggunakan sertifikat standar, tambah lagi nggak ada dokumennya. Karena di sertifikat standar, kalau kita tidak melampirkan lampiran teknis, itu hanya menyebutkan nama dan alamat saja. Makanya masih butuh SK. Begitu, Bu. Iya. Oke, sudah. Oke, sampun. Nggak ada lagi, Bapak Ibu? Untuk pertanyaan terkait registrasi puskesmas, perubahan data, kemudian tentang KMK, kemudian tentang aplikasi yang lain. Ada yang raise? Kalau untuk yang puskesmas baru, beberapa kan mungkin ada yang bertanya laporan kegiatan 3 bulan itu yang seperti apa Bu? Teman-teman itu apakah ada format khusus atau bagaimana? Untuk laporan 3 bulan itu sebenarnya itu merujuk ke ini ya, laporan yang dikeluarkan melalui sistem informasi ya. Kalau dulu itu yang waktu masih menggunakan SP2TP gitu bisa menggunakan LB1, LB2 gitu ya. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya kita sudah menggunakan sistem informasi puskesmas, di mana di sana ada formulir 1, formulir 2 terkait dengan promosi kesehatan seperti itu, ada yang perkesmas gitu-gitu. Jadi sebenarnya udah
udah ada formatnya, formulir itu sebenarnya sudah ada. Bisa dilihat di Permenkes 30 terkait SIP itu 30 berapa ya, Mbak? 31 tahun 2019 ya. Bisa dilihat di situ sih Bu untuk formulir pelaporannya. Bu, itu masih berlaku ya Bu? Kok dari program teman-teman menganggap pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya sudah tidak sudah expired karena range-nya sudah berubah, jadi isian-isian itu sudah enggak. Kalau kami minta itu sudah enggak cocok, jadi seperti membuat laporan tersendiri begitu infonya. Sebenarnya belum dicabut sih Pak ya. Jadi harusnya sih masih berlaku ya Pak ya, karena belum dicabut. Ini mungkin kemarin hanya kan perlu direvisi terkait dengan variabel-variabelnya saja gitu. Tapi untuk PMK-nya sendiri masih variabelnya saja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan program kan, karena memang di sana di state bahwa ada perubahan muatan data itu ada Pak disebutkan di pasal-pasalnya. Tapi saya kurang hafal pasalnya. Boleh. Oke. Soalnya itu Bu, kami di Jawa Timur itu kami jadikan sebagai salah satu instrumen penilaian puskesmas sesuai standar. Jadi apakah pelaporannya itu sudah sesuai dengan PMK 31 apa belum, seperti itu. Jadi kalau memang itu masih berlaku, berarti kita coba sosialisasikan kembali ke lintas program. Dan ternyata instrumennya bisa diganti, ya Bu. Misalkan dari provinsi mengganti, dari program-program mengganti, enggak apa-apa ya? Muatannya ya Pak ya, muatan datanya. Ya, muatan datanya. Muatan datanya itu bisa ditambahkan Pak, bukan diganti, ditambahkan. Ditambahkan. Kalau ternyata misalkan Bu sebenarnya data itu sudah tidak berlaku lagi di program, apakah boleh dihilangkan? Kalau itu sebenarnya bisa ya. Cuman sekarang itu kita lagi ini juga sih Pak, lagi apa sih namanya ya? Kok saya cari katakannya sudah lagi mengidentifikasi Pak terkait dengan itu variabel-variabel tersebut. Karena kan memang banyak yang udah berubah ya Pak ya. Karena pas pembuatan pembuatan peraturan itu kan terlalu banyak debatnya terlalu berkepanjangan, makanya si variabelnya udah banyak yang berubah gitu ketika sudah dikeluarkan gitu. Oke, betul Bu. Lagi diidentifikasi Pak. Oke, kami kemarin mengumpulkan lintas program di sini juga seperti itu, akhirnya terjadi perdebatan datanya. Kalau program harus mengumpulkan itu kembali seperti mengumpulkan hal-hal yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari analisis dan lain-lain Bu. Jadi akhirnya kita pastikan dulu Permenkes itu bagaimana, apakah masih harus dijalankan dengan muatan seperti itu atau bagaimana. Ternyata masih tetap jalan dan muatannya yang bisa dirubah ya Bu ya, sesuai dengan ini lagi dikaji sih Pak sepertinya untuk pelayanan primer ini. Kira-kira kapan Bu ada kepastiannya Bu? Waduh, saya kurang tahu kalau itu Pak. Saya belum mendapatkan informasi itu Pak. Kebetulan kita sudah berubah formasinya. Jadi nanti saya carikan informasinya ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu terkait masalah data puskesmas, terutama data dasar, karena saat ini sangat penting ya, karena harus sinkron dengan semua data di seluruh lingkungan Kemenkes ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang lain, di mana banyak aplikasi baru yang harusnya datanya itu sudah sesuai dengan data Pusdatin. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Kalau tidak, mungkin saya simpulkan, boleh nggih Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Untuk teman-teman kabupaten kota, yang pertama untuk registrasi puskesmas, pastikan dulu bahwa Bapak Ibu melihat di Komdat apakah di sana data puskesmas Bapak Ibu itu sudah benar apa belum. Ya. Kalau ternyata di sana ada kesalahan, maka Bapak Ibu kemudian langkahnya adalah melakukan perbaikan melalui Rekpus. Caranya adalah tadi ya, mendaftar dulu bagi yang belum mendaftar. Tapi saya sarankan mendaftar dulu semuanya biar punya akun. Kemudian nanti diperbaiki di sana. Jika puskesmas itu tidak ada perubahan data di sana, bisa diabaikan untuk registrasi ulangnya karena datanya sudah benar, tidak perlu registrasi ulang. Tapi ketika registrasi ulang diperlukan, tidak perlu lagi rekomendasi dari provinsi. Jadi
data yang diperlukan diisi dokumen SIO dan beberapa tadi ya, 3 macam dokumen tadi ya. Itu bisa diisikan di sana. Kemudian untuk penghapusan memang harus melaporkan secara tertulis ya permohonan penghapusan, jadi tidak bisa menghapus sendiri. Kemudian untuk aplikasi yang lain di luar Pusdatin di lingkungan Kemkes, kalau masih ada data yang berbeda silakan dilaporkan kembali. Ini untuk DFO dan Rekfasyankes sudah kami koordinasikan, datanya sudah diupdate. Monggo dicek kembali kalau memang masih ada yang salah, silakan dilaporkan kembali ya, nanti akan kami lihat. Untuk update data itu Pusdatin mengupdate setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau Bapak Ibu merubahnya saat ini, mungkin keluarnya nanti di KMK semester 1 ya, semester 1 baru akan berubah. Nah, Bapak Ibu jadinya nanti diharapkan bisa memperkirakan ya, seperti kasus Kediri, kasus Jember tadi, untuk bisa merubah data dan supaya sinkron dengan peraturan-peraturan daerah yang lain, itu kira-kira seperti apa waktunya ya. Mungkin itu ya. Ada tambahan lagi enggak Bu Tati? Sudah cukup Pak, sudah cukup lengkap. Oke. Bu, mungkin usulan yang paling ini ya, paling perlu adalah bisa update data real time tadi Bu. Yang itu kita masih ini Pak, masih membahas di level internal Pak, karena kita saat ini kan sudah punya master sarana. Harapannya nanti semua Fasyankes yang ada di PP 47 ya bisa terakomodir di sana. Oh ya, Bu. Soalnya ini menghadapi akreditasi puskesmas ini Bu, kalau datanya ada yang berubah dan belum masuk di Komdat atau masih ada perbedaan data dengan Komdat, itu nanti takutnya menggugurkan status dari itu akreditasi Bu, seperti itu. Oh, oke. Nanti kayaknya kalau nggak salah teman-teman akreditasi itu ada yang minta data ke kita juga kok Pak. Ya. Nanti kita tembusin aja deh ke teman-teman akreditasi kalau KMK-nya udah jadi ataupun mereka membutuhkan API untuk data terupdate gitu ya. Ya, data terupdate. Nah, ketika kan update-nya nanti 6 bulan, Bu, per 6 bulan, Bu. Ketika update-nya terlambat, ini sudah berubah, sementara yang di KMK belum muncul, kan masih semester 1. Itu nanti bisa meminta surat keterangan atau apa seperti itu ya ke Pusdatin. Sebenarnya datanya sudah berubah, cuman belum di KMK-kan, seperti itu. Sebenarnya bisa screenshot ini juga sih Pak, progres pengajuan. Oh gitu, oke, baik. Kalau dibutuhkan nggak apa-apa, nanti saya kasihkan surat penetapan kode aja sih Pak. Nanti ada informasi terkait dengan 4 identitas dari puskesmas itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau ada puskesmas dari Bapak Ibu yang masih berbeda data dengan Komdat sementara sudah mengajukan dan belum terubah, monggo nanti bisa di screenshot, bisa disampaikan ke yang membutuhkan. Kalau perlu nanti bisa minta ke Bu Tati untuk membuatkan apa ya, surat keterangan ya Bu ya, surat keterangan semacam itu, gitu. Izin juga Pak, karena memang Jawa ini puskesmasnya lumayan banyak ya, jadi saya mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian terkait dengan verifikasi datanya ya. Oke, terima kasih Bu. Ini selama ini permasalahan yang agak membuat kami bingung, makanya dengan hari ini semoga Bapak Ibu semuanya bisa lebih jelas, bagi kami juga lebih mudah nanti mengidentifikasi puskesmas yang sesuai standar, puskesmas yang terregistrasi semuanya, dan tidak ada lagi beda data antara provinsi, kabupaten maupun kementerian. Begitu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Saya buka semua mikrofon, siapa tahu masih ada yang tertinggal. Kalau mau menyampaikan, cukup nggih? Cukup Pak Agus. Cukup. Bu Tati, terima kasih sekali atas pencerahan hari ini. Semoga ke depan data-data kita sinkron, pekerjaan kita jadi lebih mudah dan lancar. Terima kasih Bu Tati. Kami akan akhiri. Mohon maaf ya Bu Tati kalau ada dari kami yang
ada yang kurang berkenan. Sama-sama Pak. Mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian kalau dalam penyampaian ada kurang dan salahnya. Oke, terima kasih. Kami tutup Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Nani. Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu, monggo dilanjutkan. Apa Bu Mimin? Di foto. Rekod.